Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Pak B dalam pembahasan yang masih seputar keuangan dengan tagline yaitu mewujudkan kehidupan sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, sebelumnya tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham, dan ini sebagai pembelajaran karena memang tidak akan diberikan di bangku sekolahan atau di bangku kuliah tentang pelajaran kecerdasan keuangan ini. Ini Pak B berbuat berseri sampai puluhan konten. Untuk apa? Untuk menyemangati, untuk bareng-bareng sukses di masa muda dan juga sukses di masa yang akan datang dengan merencanakan keuangan yang benar. Oke, jangan lupa tonton videonya dan bantu like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Pak B dari seputar keuangan, investasi, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, judulnya adalah lakukan perencanaan keuangan ekstrim untuk punya rumah. Oke, yang pertama, satu adalah perencanaan keuangan modelnya adalah 50-50, yaitu yang 50 untuk kehidupan atau operasional, yang 50 ditabung. Berapapun pendapatannya, berapapun gajinya, itu dengan prinsip 50-50. Jadi yang 50% itu ditabung, yang 50% silahkan dihabiskan untuk operasional. Semakin tinggi gajinya nanti akan meningkat menjadi mungkin 20-80. Yang 20 untuk operasional, yang 80 untuk investasi. Itu kan luar biasa. Jadi 50 ditujukan untuk seluruh kebutuhan itu hanya menghabiskan 50%. Sedangkan yang 50% ditabung, dikumpulkan, selanjutnya digunakan untuk investasi. Bisa beli emas atau tabung emas, atau bisa beli tanah untuk persiapan untuk membangun di masa yang akan datang. Kalaupun misalnya di masa yang akan datang itu misalnya tidak bangun di situ, kan tanahnya sudah naik harganya dan bisa ditukarkan untuk tempat yang lain. Yang kedua adalah ambil kerjaan atau pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang besar. Nah, ini berat karena kalau sudah bekerja, para teman-teman semua yang misalnya sudah bekerja, sudah capek, tapi tetap harus, kalau mau memang harus cepat punya rumah dengan cepat, nah itu ya harus lebih menahan lapar, menahan capek, dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar rumahnya segera tercapai dan punya. Jadi bukan beli terus dicicil, tapi mengumpulkan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Jadi berupa rumah. Ini adalah rumah. Oke, selamat bagi yang sudah punya rumah. Bagi yang belum juga tidak perlu berkecil hati, karena kalau kita benar-benar mempersiapkan, benar-benar action, benar-benar menahan untuk sederhana, itu bisa secepatnya punya rumah. Yang ketiga adalah tidak melakukan hal-hal yang menguras uang. Misalnya makan di luar, merokok, kulineran, hobi yang mahal. Itu kalau kita semuanya kalau rumah udah punya dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi kalau belum punya rumah tapi kayak ada selangit, itu yang salah. Jadi makan harus di luar, terus semuanya harus di luar, dan lain sebagainya, kungkung dan sebagainya, itu menghabiskan uang yang banyak. Tapi sudah pernah membahas tentang rokok, misalnya satu hari 20.000, satu bulan dah 60.000, satu tahun dah 7.200.000, dan lain sebagainya. Itu adalah rokok. Kulineran juga sama. Jadi hal-hal yang seperti itu, kalau Anda kalau cepat mempunyai rumah, salah satunya adalah dengan cara merencanakan keuangan secara ekstrim. Jadi tidak seperti biasanya. Oke. Yang keempat adalah tidak terpengaruh gadget keluaran terbaru. Nah, ini karena milenial misalnya, itu betul-betul kalau ada keluaran terbaru dan bagus, menarik di mata, itu secepatnya biasanya langsung terpengaruh untuk membeli. Itu biasanya seperti itu.
Tuh. Jadi harusnya kan kalau misalnya tetap masih cukup, ya uangnya disimpan, digunakan untuk ditabung, dikumpulkan, digunakan untuk investasi atau persiapan beli atau membangun rumah. Jadi itu yang harus fokus dan fokus di situ. Ngomong gampang, tapi untuk melaksanakannya yang berat. Yang kelima adalah mulai membeli tanah untuk dibangun rumah nantinya. Jadi ini adalah kayaknya itu seperti pancingan. Kalau kita sudah punya tabungan, sudah cukup untuk beli tanah aja, kapling misalnya, kapling atau tanah di pedesaan dan lain sebagainya, atau tanah di pinggir. Biasanya kan banyak di kapling itu banyak sekali. Harganya gak mahal, gak apa-apa, karena memang tujuannya untuk menabung, untuk beli tanah dan digunakan untuk membangun rumah nantinya. Yang seperti ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan secara cepat dan ekstrim. Kalau enggak, sudah ketinggalan. Kalau kita memikirnya terlalu lama, tidak akan dapat. Tanahnya enggak akan dapat, keburu harganya sudah naik. Itu adalah pengalaman Pak B seperti itu. Jadi ketika ada promo itu langsung beli aja. Kalau memang kita butuh. Kalau nggak butuh pun digunakan untuk investasi juga secepatnya untuk beli. Yang keenam adalah mengumpulkan bahan atau material bangunan secepat mungkin. Jadi ini ada dua cara. Yang pertama adalah caranya adalah membayar di toko bangunan misalnya. Beli hari ini tapi dititipkan. Silahkan, itu barang mau dijual dan sebagainya. Tapi suatu saat besok pas saat mau bangun harus sudah ada dengan harga hari ini, karena saya membayarnya hari ini. Misalnya bahan bangunan harga semen misalnya 50.000, hari ini 50.000, sampai kapanpun misalnya besok naik sampai dari 70.000 dan 60.000 itu berapa, itu harganya udah hari ini. Tapi kan uangnya barang itu di toko barang kan sudah diputar terus menerus. Tapi yang penting adalah pada saat kita butuh, pada saat kita membangun itu barang ada. Biasanya seperti itu, biasanya toko bangunan itu biasanya mau. Coba aja tanya, bicara baik-baik, dan itu juga saling menguntungkan. Uang kita nggak hilang, yang punya toko bangunan juga punya modal untuk diputar, dan kita juga tidak akan habis karena uangnya sudah dinyatakan sebagai untuk beli bahan atau material bangunan. Atau bisa beli titip. Kalau misalnya kita punya tempat, misalnya kita tidak jauh-jauh dari rumah orang tua, itu kita bisa tempat, kita bisa belinya nyicil. Misalnya besi beli dulu, batu beli dulu, bata, pasir, dan lain sebagainya. Nanti yang paling terakhir adalah yang beli-beli yang misalnya cepat sekali membeku, misalnya gamping atau semen atau yang lain. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita cepat punya rumah dengan perencanaan keuangan yang ekstrim. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya akan lama. Nanti banyak alasan, saya gajinya sedikit, saya nggak punya, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya kerjaan sampingan, dan lain sebagainya. Itu adalah alasan-alasan klasik untuk membenarkan bahwa kita itu sebenarnya pasrah dengan keadaan untuk tidak punya rumah. Karena rumah pertama adalah kunci. Kalau sudah punya rumah pertama dengan mudah, nanti rumah kedua dan ketiga akan lebih mudah daripada rumah pertama. Yang ketujuh adalah membangun bertahap. Nah, ini adalah biasanya dengan membangun bertahap, contohnya adalah membeli tanah dulu. Nanti setelah punya tabungan beberapa itu mungkin kalau udah mulai sama tukang, terus dibangun di pondasi, nanti nabung lagi, nanti naik pasang batu bata atau hebel atau batako, terserah. Itu karena kesenangan saja. Jadi bahan-bahannya adalah punya masing-masing, punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Tapi yang jelas kita pingin yang mana, kan begitu. Nanti dibangun sampai atas, berhenti dulu. Sampai sudah dikasih atap, berhenti. Nah, ini nabung lagi, nanti baru finishing. Biasanya finishing itu mahal karena yang penting adalah finishing dalam dulu. Karena finishing dalam biasanya langsung bisa ditempati. Setelah finishing dalam sudah ditempati, kan sudah tidak ada biaya yang ngontar dan sebagainya. Nanti baru mengumpulkan uang lagi untuk finishing luar dan aksesoris-aksesoris yang lain sambil mengisi isi rumah dan lain sebagainya. Itu adalah cara yang Pak B share
Semoga bermanfaat. Video ini. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Anda semua mendapatkan notifikasi dari Pak B tentang seputar investasi, perencanaan keuangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.